Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhaimin atau bisa dipanggil Pak Amin. Ya, di sini saya mengajar komunikasi industri pariwisata, kepariwisataan, laundry, industri perhotelan. Ya, untuk pertemuan sebelum kita ke pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita lakukan untuk hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Terima kasih. Ya, di masa pandemi ini saya mengingatkan lagi untuk hati-hati ya, kalau misal mau keluar rumah juga, kalau misal ada perlu banget itu bisa, tapi kalau enggak di rumah aja ya. Kita sambil belajar di sini, belajar bareng gimana komunikasi industri pariwisata atau berkomunikasi di tempat kerja itu dengan baik ya. Untuk pelajaran hari ini, sebelum memulai, ada kompetensi dasar yang harus kita sampaikan. Yang pertama, menerapkan teknik komunikasi di tempat kerja, lalu melakukan komunikasi untuk prakteknya nanti melakukan komunikasi di tempat kerja. Untuk D3.2, menganalisis pemberian bantuan kepada pelanggan di dalam dan di ruangan perusahaan. Lalu 4.2-nya, memberikan pada pelanggan di dalam atau di luar perusahaan. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan itu, untuk bab ini siswa itu diharapkan mampu memahami penerapan teknik komunikasi di tempat kerja. Yang kedua, menjelaskan komunikasi di tempat kerja. Ketiga, memahami analisis pemberian bantuan kepada pelanggan di dalam maupun di luar perusahaan, serta menjelaskan pemberian pada pelanggan di dalam maupun di luar perusahaan. Baik, adik-adikku sekalian, tentunya kalian juga sudah tahu apa sih, ada nggak yang belum tahu apa sih komunikasi itu, seperti apa kita menyampaikan komunikasi itu. Ya, di sini kita akan membahas pengertian komunikasi itu sendiri. Jadi komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama, komuniko atau communication yang berarti membuat sama. Jadi dengan demikian komunikasi itu harus kita ciptakan atau harus kita adakan komunikasi lawan arah ya, ataupun pengelompok ya, seperti itu. Ya, jadi untuk dasar-dasar komunikasi itu nanti kita sampaikan apa aja yang menjadi dasar komunikasi. Yang pertama, dengan siapa kita harus berkomunikasi ya, misalnya dengan customer, terus supervisor atau atasan lain atau yang lebih tua, itu juga penyampaiannya harus berbeda-beda. Ya, yang kedua, volume suara dalam berkomunikasi perlu diperhatikan sehingga tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu lirih atau pelan. Ya. Terus sikap badan pada waktu bicara kepada seseorang maupun terhadap banyak orang, sebaiknya kita dengan melihat dagu lawan bicara ya, atau sesekali kita melihat mata lalu kita tersenyum ramah. Ya, itu dasar-dasar komunikasi. Lalu mimik wajah juga perlu diperhatikan ya, jangan terlalu serius, tegang ataupun terlalu santai. Jadi kita lihat situasi di mana kita berkomunikasi. Ya, terus memusatkan perhatian atau pikiran pada pokok pembicaraan. Jadi kita fokus ya, apa yang orang lain itu
katakan atau sampaikan, kita fokus, kita mendengarkan dengan baik. Begitu pula kita saat kita mau berbicara, itu kita harus fokus pada apa yang sedang kita bicarakan. Ya, lalu menghindari gerakan-gerakan yang merisikan, misalnya megang rambut atau menggoyang-goyangkan kaki, ya, melihat kedua tangan atau memasukkan dalam kantong, itu juga harus dihindari gerakan-gerakan seperti itu. Ya, yang terakhir, pada waktu bicara di depan orang banyak, usahakan sikap badan kita tidak terlalu santai atau jangan gugup ataupun gemetar, ya, juga tidak membungkuk. Ya, itu dasar-dasar komunikasi yang perlu kita ketahui. Ya, terus untuk sikap-sikapnya apa sih yang harus kita tumbuhkan untuk melakukan komunikasi dengan baik? Yang pertama itu rasa percaya diri. Ya, jadi kita harus harus percaya diri, ya, supaya apa yang kita bicarakan itu mengena si pendengar. Ya, terus yang kedua, kita berbicara efektif. Ya, kita tidak usah panjang lebar untuk membicarakan atau mengkomunikasikan apa yang kita sampaikan. Yang pokok-pokok aja, yang penting, ya, yang harus kita sampaikan. Yang ketiga, cara berpikir positif. Jadi positive thinking, ya. Apa yang kita sampaikan, kalau kita pikirannya positif, itu akan mudah juga saat kita menyampaikan. Ya, terus yang keempat itu mengembangkan potensi diri. Ya, mengembangkan potensi diri itu misal mengenal diri sendiri, terus mengetahui potensi pribadi kita itu apa, ya, seperti itu. Ya, terus untuk selanjutnya saya ingin membahas mengenai jenis-jenis komunikasi, ya, jenis-jenis komunikasi apa aja yang menjadi dasar untuk berkomunikasi. Ya, yang pertama itu menurut lawan bicara jenisnya. Jadi bentuknya ya komunikasi pribadi maupun komunikasi umum. Yang kedua, menurut jumlah orang yang berkomunikasi. Itu bentuknya bisa perseorangan ataupun kelompok. Lalu ketiga, menurut cara penyampaian, ya, secara lisan maupun tertulis. Terus menurut tujuan, itu ada beberapa: memberi perintah, untuk memberi nasihat, lalu untuk memberi saran maupun kritik, dan untuk berpidato ataupun ceramah, terus untuk rapat, dan untuk wawancara, itu bisa. Terus yang kelima, menurut prosesnya, itu komunikasi langsung maupun tidak langsung, melalui tanpa perantara atau menggunakan mediator, ya, seperti itu. Terus keenam, menurut perilakunya, apakah kita berkomunikasi secara formal, ya, informal maupun non formal. Ya, yang ketujuh, menurut ruang lingkup, itu bentuknya komunikasi internal secara berlangsung dalam suatu organisasi. Lalu untuk eksternal itu berlangsung antara pihak yang berada di dalam organisasi dengan pihak luar. Ya, yang ke-8 itu menurut aliran informasi, komunikasi bentuknya itu vertikal ke bawah ataupun vertikal ke atas. Ya, ada juga yang horizontal, terus satu arah maupun dua arah. Terus menurut jaringan, komunikasi menurut jaringan kerja atau menurut jaringan lingkaran, ya, lingkaran kerja itu sendiri. Terus menurut total hubungan, komunikasi menurut hubungan tunggal langsung maupun menurut hubungan kelompok. Ya, itu jenis-jenis komunikasi. Ya, terus
Selanjutnya untuk ini unsur tidak perlu, nanti prosedur ya, prosedur berkomunikasi seperti apa. Yang pertama itu mengucapkan dengan jelas dan idenya tidak ada makna ganda serta utuh ya. Jadi jelaskan apa yang kita komunikasikan, tidak menyampaikan hal-hal di luar dari itu. Yang kedua, berbicara dengan tegas, tidak berbelit-belit, memahami betul siapa yang diajak bicara, hadapkan ke wajah atau badan dan pahami lawan bicara kita. Ya, terus berbicara dengan tegas. Yang ketiga itu menyampaikan informasi dengan bahasa penerima informasi serta dengan kemampuan dan kadar akal penerima informasi. Ya, jadi di sini maksudnya menyampaikan informasi dengan bahasa penerima informasi. Jadi saat kita berkomunikasi, kita juga lihat apakah itu teman ataupun atasan, bahasanya juga disesuaikan. Ya, lalu menyampaikan tidak berbelit-belit, tadi sudah di atas. Terus menyampaikan informasi dengan global, tujuannya baru detail. Jadi yang globalnya dulu atau yang umum dulu kita bicarakan, baru mengerucut ke topik yang akan kita sampaikan. Ya, terus untuk menyampaikan informasi dengan lembut agar berkesan, terus memberi contoh nyata dengan menjadikan diri sendiri sebagai model langsung. Ya, jadi apa yang kita sampaikan, kita model di situ, buat contoh diri kita sendiri juga. Ya, saya kira untuk pertemuan pada pagi ini saya cukupkan pertemuan pertama. Untuk tugas-tugasnya, yang pertama mungkin bisa dicatat ya, ada 5 soal yang mau saya sampaikan. Yang pertama itu uraikan tentang pengertian komunikasi itu sendiri, sudah saya bahas di awal tadi. Terus yang kedua itu jelaskan yang Anda ketahui tentang hubungan komunikasi ya dan lingkungan industri pariwisata. Ya, terus yang ketiga, apa sih yang Anda ketahui tentang mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di pekerjaan ya. Dicoba dicari, mungkin di searching di Google itu ada untuk penjelasannya. Terus yang keempat itu coba untuk prosedur ya, prosedur komunikasi itu apa aja, nanti bisa di setel ulang ya untuk pembelajaran. Jadi nanti mungkin 4 soal ya, tidak usah 5, 4 soal. Saya minta nanti dikerjakan, bisa dilihat lagi video saya ataupun ada beberapa materi ya yang tidak ada di yang saya sampaikan, itu nanti coba kalian cari sendiri ya, banyak di YouTube maupun di link-link yang lain ya. Saya kira cukup sekian untuk materi hari ini. Sebenarnya lebih enak kita face to face ya daripada membuat video seperti ini. Kalau face to face kan langsung ada tanya jawab ya, apa yang mungkin adik-adik belum bisa atau bisa langsung tanyakan ke saya ya. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.